Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik rokok di kawasan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, 19 Desember 2023. Dalam kunjungannya, Ganjar mendapat pesan dari pegawai difabel untuk mendukung kaum difabel bila terpilih sebagai Presiden RI 2024. Adapun kunjungannya masuk dalam rangkaian kampanyenya di Jawa Tengah sejak Minggu, 17 Desember 2023. Ia berkeliling ke wilayah Yogyakarta, Magelang, Temanggung, hingga Wonosobo. Ganjar sendiri tiba di pabrik rokok usai menghadiri acara Dies Natalis ke-74 Universitas Gadjah Mada. Usai berbincang sejenak dengan jajaran petinggi, ia menyapa buruh yang tengah bekerja. Ganjar tampak menyapa, dan sesekali berbincang dengan pekerja. Ganjar juga menyempatkan foto dengan para buruh yang mengerubunginya. Sebelum menyampaikan sepatah dua patah sambutan, Ganjar menghampiri buruh yang merupakan penyandang disabilitas. "Selamat siang Pak Ganjar, I love you," begitu tulisan di salah satu ponsel pintar yang dilihat Ganjar. Isi ponsel pintar lainnya berbunyi, "Semoga Pak Ganjar mendukung disabilitas Indonesia." Sesaat usai membaca tulisan itu, Ganjar tersenyum dan mulai berfoto bersama. Tampak dua tablet yang berisi pesan ditunjukkannya ketika berfoto. Ia pun menyampaikan terima kasih setelah menerima pesan tersebut. Ganjar membalas pesan dengan kata, "Cinta," dalam bahasa isyarat. Ganjar mengaku bangga karena buruh rokok di pabrik itu kebanyakan perempuan. Artinya kata dia, wanita memang ahli pada pekerjaan penuh detail. Sebagian besar perempuan. Jadi perempuan itu pada pekerjaan-pekerjaan detail, ya, kualitasnya tinggi. Dan ini menjelang Hari Ibu, saya menyampaikan selamat Hari Ibu, ucap Ganjar. Ganjar mengaku senang lantaran perusahaan rokok yang dikunjunginya mendorong inklusivitas kepada penyandang disabilitas. Dengan begitu, disabilitas juga mempunyai kesempatan kerja yang sama dengan pekerja lainnya. Mudah-mudahan ini nanti akan semakin banyak bisa difasilitasi oleh perusahaan yang lain. Yang lainnya, hubungan industrial yang cukup bagus. Maka tadi saya tanya, berapa lama kerja di sini? 20 tahun, Pak. Saya sudah 15 tahun, Pak, cerita Ganjar. Biasanya yang kerja-kerjanya sudah lama itu dia akan merasa semangat. Nah ini kondusivitas yang harus dijaga, imbuhnya. Beberapa pekerja itu bahkan menunjukkan sikap dukungan terhadap Ganjar. Saat Ganjar hendak meninggalkan pabrik, beberapa di antaranya menunjukkan geliat salam metal dan jari angka 3. Waktu kepada saya, silakan sambil tetap bekerja, sambil tetap menjalankan tugas. Saya menyampaikan terima kasih sudah berikan kesempatan. Hari ini saya merasa senang, merasa bangga karena di pabrik ini telah mengakomodasi teman-teman para penyandang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus. Dan tentu saja saya tanya tadi sudah ada yang kerja 20 tahun, ada yang 5 tahun, 3 tahun, meskipun ada yang baru. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya kerasan di sini. Dan yang luar biasa adalah sebagian besar perempuan. Ada pertunjukan yang hebat bahwa perempuan-perempuan Indonesia
ketemu karyawan dari apa namanya rokok ini, kayak apa aspirasi yang disampaikan tadi? Yang pertama, sebagian besar perempuan. Jadi perempuan itu pada pekerjaan-pekerjaan detail ya kualitasnya tinggi. Dan jelang hari Ibu, jadi saya menyampaikan selamat hari Ibu. Yang kedua, saya senang karena di perusahaan ini inklusivitasnya didorong, sehingga tadi ada para perempuan penyandang disabilitas bekerja di sini. Maka ruang-ruang untuk para penyandang disabilitas makin terbuka. Mudah-mudahan ini nanti akan makin banyak bisa direplikasi oleh perusahaan yang lain. Dan tentu yang lain hubungan industrial yang cukup bagus, maka saya tanya berapa lama kerja di sini? 20 tahun Pak. Sampai 15 tahun Pak. Biasanya yang kerja-kerjanya lama itu dia akan merasa ada ketenangan. Nah ini kondisivitas yang mesti dijaga. Jadi itu yang ada, meskipun tentu kalau kita bicara industri rokok tantangannya tidak mudah ya. Hulunya produksi tembakau kita yang secara nasional makin menurun, kebutuhannya meningkat dan akhirnya dipenuhi dengan cara impor. Maka terhadap petani tembakau sendiri mesti mendapatkan proteksi. Maka tadi saya sampaikan relasi antara petani tembakau dengan pabrikan menjadi penting, karena inilah salah satu kekuatan yang bisa bekerja sama saling menguntungkan. Jadi saya pesankan gitu. Itu kira-kira. Mas Ganjar, soal bicara soal industri rokok, Mas, ini kan juga ada regulasi dari pemerintah seperti cukai yang naik. Lalu Kementerian Kesehatan sedang menggodok RPP kesehatan pasal tembakau. Ini komitmen dari Mas Ganjar gimana, Mas? Karena kan dinilai banyak komitmen. Ya kita, ya belum tentu juga. Secara industri kan kita bagus. Ya. Orang aja ragu-ragu. 2013 saya menjadi gubernur, saya sampaikan ini kita berdebat gitu ya. Dan secara internasional sebenarnya politik rokok dan tembakau itu makin hari makin tarik ulur antar kepentingan. Maka kalau kita bicara dari suplai saja, uang tembakau kita kurang kok. Kenapa kita menggantikan ke tanaman kopi? Kenapa justru kita tidak tumbuhkan tembakau yang berkualitas? Itu yang penting. Mestinya pemerintah mendorong di situ. Saya akan dorong itu. Sehingga kita bisa cukup berdikari dalam suplai industri. Ini salah satu. Yang kedua, ketika banyak negara bicara tobacco control atau FCTC yang banyak negara juga belum meratifikasi, ya kita kena pukulan-pukulan yang keras. Ini sebenarnya politik dagang yang biasa saja menurut saya. Maka kita mesti menyiapkan strategi yang jauh lebih baik pada soal itu. Faktanya di area-area di Indonesia ini tembakau kita hebat. Di daerah Temanggung itu ada tembakau Seringan yang harganya bisa jutaan gitu. Jadi itu potensi yang tidak bisa dimatikan. Ini yang mesti kita angkat kembali. Apakah ada kemungkinan untuk menaikkan cukai rokok dulu di sana, Pak? Karena kita tahu prevalensi rokok di Indonesia berturun. Iya, kan naik terus itu. Tapi hati-hati, kalau kemudian tidak dikontrol nanti rokok ilegalnya akan muncul. Berarti setuju dengan kenaikan cukai, tapi tetap harus dikontrol gitu ya, Pak? Kenaikannya jangan terlalu ekstrim, karena nanti akan bikin petani tembakau. Saya pembela petani tembakau saya. Mas Ganjar, soal menjelang debat ini Mas, persiapannya untuk Pak Mahfud seperti apa, dan juga bagaimana peran Pak Arsyad dan juga ada Pak Sandi di TPN dalam mempersiapkan ini, Pak? Ada tim ekonomi kita yang sudah menyiapkan beberapa materi. Pak Mahfud orangnya humble, beliau orang yang sangat smart, memahami persoalan cukup mudah, bukan berarti nggak punya pengalaman, karena beliau orang yang belajarnya sangat cepat, sehingga beberapa konsepsi disampaikan dan bahkan beliau meminta kasih dong masukan-masukan yang sifatnya teknis. Besok kan ada ekonomi ya, makronya, politik anggarannya, ya beliau pernah jadi legislatif, eksekutif, yudikatif, beliau memahami soal ini.